Putri Tribuana terkejut mendengar penjelasan Luh Jinggan. Prabu Jayanegara ingin membunuhnya. Wanita bangsawan itu hampir-hampir tidak bisa mempercayai keterangan Luh Jinggan. Sementara itu, Prabu Jayanegara sendiri sedang berada di istana Kapopongan. Dua orang wanita persembahan melayaninya dengan penuh rasa hormat. Mereka adalah Ken Lindi dan Ken Rimang. Aduh, enak sekali ya menjadi raja itu. Kalian tahu mengapa menjadi raja itu enak? Karena Paduka mempunyai kekuasaan yang besar. Paduka juga mempunyai harta benda yang melimpah ruah. Iya, benar. Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Ya, sungguh nyaman menjadi raja yang memerintah negeri seperti Majapahit. Kata-katanya akan diturut seperti kata-kata para dewa. Ampun Gusti Prabu. Seorang raja memang penjelmaan dewa. Benar Gusti Prabu. Jika seorang dewa Ngejawanta menjelma menjadi manusia di muka bumi ini, maka perwujudannya adalah seorang raja. Demikianlah yang pernah hamba dengar dari orang-orang tua, Gusti. Kalau begitu, sebenarnya aku ini seorang dewa. Ya, rohku adalah roh dewa. Dan kekuatanku adalah kekuatan dewa. Benar, Gusti Prabu. Dan seluruh rakyat Majapahit sangat membutuhkan kehadiran Gusti Prabu. Seperti tanaman membutuhkan sinar matahari. Iya, Ken Lindi. Pintar juga kau berkata-kata. Hamba hanyalah mengatakan sesuai dengan kenyataan, Gusti Prabu. Itulah sebabnya kalian menuruti apa perintahku, bukan? Menolak perintah seorang raja dapat digolongkan perbuatan dosa, Gusti Prabu. Menolak perintah Gusti Prabu sama jahatnya dengan mengutuk para dewa yang bersemayam di atas langit. Bagus, bagus sekali. Yang ini di pundak ini. Nah, iya. Ya, aku senang sekali mendengarkan pembicaraan kalian. Siapa itu berani mengetok pintu? Coba kau lihat Ken Rimang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, wanita persembahan yang berusia belasan tahun itu, melangkah ke pintu ruangan. Pintu terkuak lebar, dan Panji Ketawang melangkah masuk, kemudian berlutut. Panji Ketawang? Kaukah itu? Iya, Gusti Prabu. Lancang sekali perbuatanmu. Berani kau menghadap tanpa kupanggil. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang bersenang-senang? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin menyampaikan sebuah berita untuk Gusti Prabu. Berita apa? Cepat katakan. Ampun, Gusti Prabu. Sudah beberapa hari ini, Gusti Putri Tribuana sakit. Gusti Prabu dimohon menghadap beliau. Prabu Jayanegara bangkit, kemudian duduk. Dia masih menunjukkan rasa tidak senang karena kehadiran Panji Ketawang. Ibunda Ratu sakit. Sakit apa, Panji? Ampun, Gusti. Beliau sekarang hanya bisa terbaring di ruangan bilik. Sudah beberapa kali beliau menanyakan Gusti Prabu. Baiklah. Kalau begitu aku harus kembali ke istana Majapahit. Kau tunggulah di luar, Panji. Siapkan keretaku. Sebentar lagi aku datang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, dan kau Ken Lindi, aku harus kembali ke Majapahit segera. Silahkan, Gusti Prabu. Mudah-mudahan Ibunda Ratu segera sembuh dari penyakitnya. Gusti Prabu tidak usah mencemaskan kami. Kami akan setia menunggu di istana Kapopongan ini. Setiap saat kami siap melayani Gusti Prabu. Aku senang mendengar kata-katamu ini. Kalian dua orang wanita persembahan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk itu, aku akan memberi kalian hadiah. Lihat. Nah, ambillah Ken Lindi. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Dan ini untukmu Ken Rimang. Ambillah. Terima kasih Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak menduga bahwa Gusti Prabu sangat baik kepada kami. Kalau kalian bekerja dengan baik, dengan jujur dan setia, melayaniku dengan baik,
maka aku pun akan bersikap baik kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kalian rewel, banyak tingkah, dan banyak menuntut, aku akan membenci kalian. Dan kalian tahu apa akibatnya jika seseorang memperoleh kebencian dari raja. Nah, Ken Lindi dan kau Ken Rimang, kalian tetap tinggal di Istana Kapopongan. Setiap saat aku akan datang. Terima kasih Gusti Prabu. Kami akan sabar menunggu kehadiran Gusti Prabu. Kami akan berusaha agar tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara melangkah terhuyung-huyung meninggalkan Puri Campaka Mandala. Panji Ketawang sudah duduk di atas kereta kuda, siap membawa Prabu Jayanegara kembali ke Istana Majapahit. Ayo Panji Ketawang, kita berangkat. Iya Gusti Prabu. Ya, 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 ya. Apa yang kulihat ini? Ampun, seumur hidupku aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lihat Ken Rimang. Wah, ada kepingan uang emasnya, Ken Lindi. Lihat, kau bisa menjadi kaya raya dalam sekejap. Luar biasa. Kalau aku membawa uang ini keluar dari Istana Kapopongan dan berjalan-jalan di pasar kota Raja Majapahit, aku tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Luar biasa. Sekarang aku baru benar-benar bisa percaya bahwa Gusti Prabu Jayanegara kaya raya. Bagaimana beliau tidak kaya raya, Ken Lindi? Hampir setiap saat para bupati, para wedana, raja-raja bawahan datang membayar upeti. Coba Ken Rimang, aku ingin melihat isi kantongmu. Awas, bawa uangmu ke sebelah sana. Jangan sampai tercampur. Iya. Oh, Ken Lindi, lihat, ada juga kepingan emasnya. Aduh, aku tidak pernah bermimpi mempunyai uang sebanyak ini. Mulai sekarang, kita harus melayani Prabu Jayanegara dengan lebih baik, Ken Rimang. Tentu saja. Lagi pula, apa susahnya melayani beliau? Kukira ini adalah keberuntungan kita, Ken Lindi. Mana mungkin kita bisa mengumpulkan uang sebanyak ini tanpa menjadi wanita persembahan. Orang biasa membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengumpulkan uang berharga seperti ini. Ayo kita hitung, Ken Rimang. Kau sebelah sana. Aduh, hatiku sampai berdebar-debar. Awas, Ken Lindi, jangan sampai tercampur. Biar aku akan menghitung di sini saja. Ibunda Ratu, hamba menghadap. Ibunda Ratu, hamba Jayanegara sudah menghadap. Duduklah, Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Apakah yang Ibunda Ratu rasakan sekarang ini? Hamba terkejut sekali begitu mendengar Ibunda Ratu sakit. Hamba sedang di Istana Kepopongan. Hamba lalu buru-buru kembali ke Istana Majapahit. Benarkah kau terkejut, Jayanegara? Iya, Ibunda Ratu. Panji Ketawang yang menyampaikan berita bahwa Ibunda Ratu sakit. Bagaimana perasaanmu?
melihat keadaanku seperti ini, Jaya Negara. Hamba merasa sangat prihatin. Mudah-mudahan saja Ibunda Ratu segera sembuh. Benar kau merasa prihatin? Benar kau ingin agar aku segera sembuh kembali? Iya. Tentu saja hamba ingin agar Ibunda Ratu segera sembuh. Ada apa, Ibunda Ratu? Tidak ada apa-apa, Jaya Negara. Mudah-mudahan saja kau berkata dengan sejujur-jujurnya kepadaku. Apa maksud Ibunda Ratu? Terima kasih, Jaya Negara. Aku senang kau datang menengokku ke ruang bilik ini. Kalau Ibunda Ratu menghendaki, hamba akan menengok Ibunda Ratu setiap hari. Tidak usah, Jaya Negara. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kedudukanmu sebagai raja pasti menyita habis waktumu. Kau pasti sibuk sekali. Jangan membuang-buang waktumu hanya untuk menengok seorang ibu angkat yang sedang sakit. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba bersungguh-sungguh. Aku tahu bahwa kau bersungguh-sungguh, Jaya Negara. Aku percaya kepadamu. Aku seorang wanita gapuk. Itulah sebabnya aku mengangkatmu menjadi anakku, Jaya Negara. Tidak ada lagi. Ibunda Ratu, jangan berkata seperti itu. Ibunda Ratu akan segera Aku. Sekarang pergilah. Aku mau istirahat. Akhirnya Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan bilik. Wajahnya masih penuh tanda tanya. Dia merasa ibu angkatnya menyimpan sesuatu yang tak ingin dikatakan kepadanya. Begitu Prabu Jayanegara sudah lenyap di balik pintu ruangan bilik, Putri Tribuana mendesah perlahan. Oh, Jayanegara, tidak tahukah kau bahwa aku sangat menyayangimu? Aku menganggapmu sebagai anak kandungku sendiri. Aku memang seringkali menegurmu, memberimu peringatan keras. Tapi aku bermaksud baik, anakku. Aku tidak ingin kau terjerumus menjadi raja yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Tapi rupanya kau salah paham. Barangkali kau membenciku. Dan itulah sebabnya kau ingin segera menyingkirkan aku. Jayanegara, kasihan kau, anakku. Aku tahu pikiranmu sedang gelap. Hatimu sedang mabuk kekuasaan. Mudah-mudahan saja Dewata Aku senantiasa memberikan bimbingan. Oh, Jayanegara. Tidak, anakku. Aku tidak akan mengatakannya padamu. Aku akan menutup rahasia ini untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu, kalau sampai aku mempersoalkan racun dalam cangkir minumanku, kau pasti akan terpukul. Dan suasana akan menjadi semakin keruh. Tidak. Biarlah aku mengalah saja. Rahasia ini akan tetap kupendam dalam hatiku. Tak seorang pun tahu, kecuali Lu Jinggan.
Putri Tribuana melelehkan air matanya. Dia bertekad untuk tidak membicarakan soal racun dengan Prabu Jayanegara. Dia tak ingin melihat putra angkatnya itu merasa malu dan terpukul. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Putri Tribuana? Dan apa yang akan terjadi di Istana Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.